Alhamdulillah, amin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-Mukarram Sayyidah Raisil Jalasah, yakni Abu Wazir Imam Said wa Ummi Hajarun Siyah Al-Mutarim Asatis wa Tisisa yahduru bihazal waqt wa huwa jiddan, yang sangat sekali tilmiz wa tilmizah kullu yahduru bihazal waqtu wa jami'il ashabul ahibah. Ustaz-ustazah yang hormati, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sedikit ceramah tentang Muharram. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala fi hadzal waqt kita hadir di sini untuk memperingati hari tanggal 1 Muharram dan milad Sabisma yang ke-7 yang ke-27. Ustaz-ustazah, kami juga diminta di sini pidato tentang hijrah dan perubahan. Tak kala manusia itu hijrah berpindah, itu sudah merupakan perubahan. Tidak ada manusia ini yang tidak pindah, tidak ada. Ada kalau kita lihat di Kota Padang ini adalah manusia yang pindah dari kampung-kampungnya sampai Kota Padang. Semua manusia itu hijrah. Yang tidak hijrah hanya batang kayu, tetap di sana. Jadi semuanya hijrah, dan hijrah itu harus membawa perubahan, tidak boleh tidak. Dan untuk hijrah itu Allah tidak panggil ya ayyuhan nas, hai manusia, ya bani Adam, tidak itu. Tetapi Allah panggil hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Ya inilah yang Allah panggil orang-orang beriman itu untuk hijrah. Karena yang melakukan perubahan itu harus orang yang beriman. Kalau tidak orang yang beriman yang melakukan perubahan, tidak akan bisa membentuk, membaguskan dirinya secara Islamiah, dan orang lain juga tidak akan bagus secara Islamiah. Dan Sabisma juga harus mengadakan perubahan, dan perubahan itu harus orang-orang yang beriman melakukannya, tidak boleh tidak. Orang yang beriman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang akan kita lakukan dalam perubahan ini. Inilah yang akan kita sampaikan untuk seluruh perguruan Sabisma, Ustaz Raza, alhamdulillah, awalan dulu bihazal makan, yang hadir pertama sekali di sini yaitu Rodatul Anfal min Batu Sangkar. Yang paling dulu hadir di sini adalah TK dari Batu Sangkar, Ustazah TK Batu Sangkar. Alhamdulillah, sepertinya Ustazah TK ini tinggal di sebelah pesantren, padahal dari Batu Sangkar tadi luar biasa. Dan semangat ini harus dipertahankan. Kenapa ini yang kami sampaikan, Ustazah? Kalau Pak Pen tahu sekali, awal perguruan TK Sabisma hanya 11 orang, tetapi Sabisma Batu Sangkar sekarang menang 1 orang, 12 orang, ya Zah? Oke 12 orang. Berapa? 13 orang, lebih pula 2 orang daripada TK awalan di Sabisma. Mudah-mudahan ini cikal bakal untuk berkembang Sabisma di Batu Sangkar, Amin.
Ustaz saja, kalau melakukan perubahan itu ya, kalau kita tanya as'al ilaina, kalau kami tanya kepada kita semuanya, bagaimana melakukan perubahan itu? As'al ilaina, saya bertanya kepada kita ya, bagaimana melakukan perubahan? Dari mana mulai ya? Dari mana mulai perubahan itu? Min aina bada azalik min aina bada azalik ya takhayyar ya. Dari mana kita mulai perubahan itu? Kalau kita tanya, coba siapa yang bisa menjawab? Dari mana mulai perubahan itu? Kalau ini kita perubahan, dari mana mulainya? Oke, nabda binafsi. Harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kami meminta semuanya yang ada di perguruan Sabisma ini harus mulai perubahan dari dirinya sendiri. Kalau dia mulai dari azam dirinya sendiri, ya, insya Allah Sabisma ini akan berubah. Bagaimana hebatnya, lebih dari 300 ya ustaz-ustazah yang ada di Sabisma ini, kalau boleh berubah dari dirinya sendiri, Sabisma ini luar biasa. Apa yang kita citakan, bagaimana hebat Sabisma ini akan kita nantikan nanti. Kalau dia mau nabda binafsi, kalau mulai dari diri sendiri. Nah, oke, Sabisma insya Allah kita semuanya akan berubah dari diri kita sendiri. Nah, Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu, yang berubah itu ingat orang yang beriman. Orang yang beriman itu mulai di pembicara awal sampai Adinda Zulhenry, Pak Pen, Pak Ustaz Yu, ya, harus orang yang beriman, yakin pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang soleh, itu yang akan melakukan perubahan sehingga dia nampak baginya, ya. Orang beriman itu yakin pada Allah itu tidak harus tampak. Banyak yang tidak tampak di belakang Sabisma ini, yang berjuang yang tidak tampak, tapi mengangkat Sabisma ini ke tempat yang paling tinggi. Dan itu yang paling kita harapkan untuk Sabisma. Kemudian ya Ustaz Sazah, di sini Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ayat ini hafal bagi Ustaz semuanya. Kami yakin dan percaya Ustaz telah menyampaikan ayat ini berulang-ulang kali. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat wa taqullah. Dua kali Allah katakan orang-orang yang bertakwa di sini. Menarik Ustaz Sazah, kami juga telah sampaikan di Sabisma ya seperti apa penghargaan orang kepada orang yang bertakwa itu. Bagaimana penghargaan Allah kepada orang-orang yang bertakwa itu? Itu kita lihat dalam surah An-Nahl ayat 30. Apa kata Allah? Wa qilal ladzina taqaw maza anzala rabbukum qalu khair. Sahaja anak-anak sekalian perhatikan, Allah bertanya, kalau kami turunkan untuk orang-orang yang bertakwa, apa yang kamu mau? Orang bertakwa menjawab, qalu khair, kami ingin kebaikan. Kebaikan dalam Al-Quran banyak sekali maknanya. Yang pertama, orang bertakwa itu minta kepada Allah. Yang pertama dia minta dalam surat ya Al-Baqarah 180, intaraka khair. Yang diminta orang bertakwa itu pertama adalah harta. Harta. Jadi bagaimana kesolehan kita? Harta tidak main-main. Ustaz saja, harta harus kita miliki, tidak boleh tidak. Kenapa? Kalau kita salat, zakat, haji itu ibadah mahdah. Tetapi ibadah lain, ghair mahdah, yang tidak punya aturan, itu harus pakai harta, pakai uang, tidak boleh tidak. Jadi saja harus ya orang bertakwa itu tak kalau ditanya kepada Allah, apa yang kalau kami ingin turunkan untuk kamu, apa yang kamu mau? Pertama harta. Kita kembali pada perguruan kita saja. Kami meminta seluruh kepala sekolah ya merubah sikapnya menjadi sikap yang paling baik. Nah, kalau kita bicara tentang harta, berarti kita bicara tentang keuangan. Kalau adinda kami Hazajul Rahmi mengatakan harta ini, keuangan ini di Sabisma adalah darahnya Sabisma. Keuangan adalah darahnya Sabisma. Tanpa uang Sabisma tidak akan bisa bergerak. Tanpa uang mutra ustazah tidak akan bisa diberi. Artinya Ustazah Rami adinda kami mengatakan uang adalah darahnya Sabisma. Untuk itu kami mengharapkan orang-orang bertakwa yang memegang keuangan Sabisma ini. Kami ucapkan ribuan terima kasih yang luar biasa
kepada seluruh tata-usaha yang keuangan Sabisma yang telah berjuang menyelamatkan uang Sabisma. Anda semua, guru-guru semua, tidak saja menyelamatkan Sabisma, tidak saja menyelamatkan diri sendiri, tapi telah menyelamatkan kami secara kolektif. Untuk itu kami pada kesempatan ini memberikan penghargaan yang luar biasa kepada tim keuangan Sabisma, mulai dari TK Sabisma sampai pesantren Sabisma. Karena orang bertakwa itu yang dimintanya, kalau ditanya oleh Allah apa yang ingin diturunkan untukmu, khair, harta itu adalah keuangan. Jagalah keuangan kita dengan sebaik-baiknya. Kalau keuangan ini dijaga dengan sebaik-baiknya, insya Allah Sabisma bisa berkembang di mana-mana. Tapi tanpa harta, jangan harap Sabisma ini ada di tempat lain. Cukup segini saja. Untuk itu seluruh keuangan Sabisma, jagalah ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, Ustaz Saza, tak kala Allah tawarkan kepada orang bertakwa itu, apa yang kamu mau lagi? Yang kedua dia minta, ya dalam surat Al-Zamil, dia minta kepada Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tuhibbu indallahi wa khaira wa azama ajran wa astaghfirullah. Yang diminta yang kedua adalah Al-Quran. Ustaz Saza, yang diminta oleh orang bertakwa yang kedua Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Tanpa Al-Quran tidak jelas antara perbedaan antara hak dan yang batil. Al-Quran menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Orang bertakwa ingin ada penuntun hidupnya. Orang bertakwa ingin ada penerang hidupnya. Penerang hidup itu ada Al-Quran. Dan Al-Quran itu tidak saja menerangkan kita di dunia ini, Al-Quran itu juga akan menerangi kita di akhirat kelak. Untuk itu orang bertakwa minta kepada Allah, kalau diizinkan, kalau kami turun kepada Abu kata Allah, apa yang meminta? Yang kedua orang takwa minta Al-Quran. Al-Quran. Kemudian Saza, sekolah kita ini adalah sekolah Al-Quran. Sekolah Sabisma adalah sekolah Al-Quran. Mulai dari TK Sabisma sampai pesantren Sabisma. Jangan sepelekan Al-Quran. Jangan sepelekan mengajar Al-Quran. Ajarkan Al-Quran sebaik-baiknya. Ajarkan Al-Quran seelok-eloknya. Habiskan waktu Ustazah untuk mengajarkan Al-Quran ini. Karena kalau Ustazah berikan anak Ustazah orang yang bertakwa, dan anak Ustazah tadi nanti adalah orang-orang yang bertakwa. Dan itulah cita-cita daripada Sabisma ini, untuk membumikan Al-Quran di Sabisma ini. Untuk itu kami mengajak diri sendiri dan kita semuanya, ya seperti Adinda Zulhendri katakan tadi, Al-Quran harus dibaca 1 juz 1 hari minimal katanya. Tapi berapa kita sanggup? Yang pasti kita ajarkan Al-Quran kepada anak kita dengan ikhlas, sehingga anak kita bisa menerimanya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, kalau Allah tanyakan untuk orang bertakwa, apa yang kamu mau kalau kami turunkan? Orang bertakwa mengatakan pada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 269, wa man yu'tu hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dia minta ilmu kasiran, ya, ilmu khairan kasiran, sebanyak-banyaknya ilmu. Ilmu tidak main saja. Kenapa posisi binatang tetap salah? Karena dia tidak punya ilmu. Manusia tidak bisa salah karena manusia tidak binatang. Untuk itu hati-hati kita dalam hidup. Tambah ilmu, tambah ilmu. Ustaz saja saya tahu pasti, ya kami tahu pasti yang awalnya berjuang di Sabisma ini banyak ilmunya, tapi tambah ilmu itu lagi. Gak bisa ilmu sebanyak-banyak itu saja. Perbanyak ilmu kita. Seperti ilmu ini seperti air dalam sumur. Setiap anak menimbanya, orang lain menimbanya, ilmu itu tidak akan habis. Itulah orang takwa meminta pada Allah. Apa yang dimintanya? Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dia minta ilmu sebanyak-banyaknya. Dari orang takwa cinta ilmu. Dan kita sekolah Sabisma adalah sekolah anak yang alim dan halim. Halim Al-Quran, alim ilmu. Untuk itu ajarkanlah ilmu sebaik-baiknya.
Ajarkanlah ilmu sebanyak-banyaknya sehingga anak kita, ya seperti bapak kita menuliskan, wahai anakku, jadilah engkau sumber kebaikan. Bagaimana pula dia menjadi sumber kebaikan kalau tidak punya ilmu? Tidak bisa. Untuk itu semua kita harus tambah ilmu. Apalagi anak-anak kami yang sedang mencari ilmu, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian yang terakhir cerita orang takwa baru, belum terakhir pengajian ini, pidato ini. Ya, yang terakhir, apa diminta oleh kalau kami turunkan pada kamu, apa yang kamu minta? Orang bertakwa minta, yaitu dalam surat dalam surah Al-A'raf ayat 26, walibasul taqwa zalika khair. Berikan kami pakaian takwa. Apa saja pakaian takwa? Kalau Ustazah Sani pakai baju dia, pakai jilbab, nampak muka dan telapak tangan, semuanya pakai jilbab. Laki-laki tidak mau nampak aurat. Artinya apa? Kita pakai pakaian. Dan takwa kita bukan di masjid. Takwa kita bukan mendengarkan ceramah kami. Di mana-mana kita harus takwa. Di pasar kita takwa. Di toko kita takwa. Di hati undawa harus takwa. Di hati auto harus takwa. Karena kita tidak mungkin pakai pakaian di atas mobil. Artinya apa? Pakaian itu di mana-mana kita pakai. Yang diminta orang takwa adalah walibasut taqwa zalika khair, yaitu pakaian takwa. Makna daripada pakaian adalah di mana saja kita takwa. Tak kala tidak ketemu dengan uang, kita takwa. Bertemu dengan uang seberapa besar, kita takwa. Tak meleset kita 1 rupiah pun, itu orang takwa. Jadi orang takwa di mana-mana saja harus takwa. Karena dia berpakaian, tak mungkin kita tidak pakai pakaian. Artinya apa? Pakaian takwa itu di mana saja kita harus pakai pakaian takwa itu. Artinya kita harus bertakwa di mana saja berada, Ustazah, karena kami diminta seperti yang saya katakan tadi, soalnya ujung daripada apa tadi, pakailah waktu ini barataluk. Jadi usaha, artinya orang yang hebat itu akan menghargai orang lain, tidak bisa tidak. Jadi ustazah yang dipimpin, patuhlah kepada pimpinan. Kalau sepanjang ustazah patuh ke pimpinan, insyaallah semuanya akan menuai keberhasilan. Kita lihat Sabisma ini akan berkembang untuk masa-masa yang akan datang. Kemudian pada kesempatan yang luar biasa ini, beramang kami mengajak diri sendiri dan kita semuanya untuk melakukan perubahan. Dan dalam perubahan ini kami mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih kami kepada siapa? Kepada seluruh yang disampaikan Pak Ben tadi. Kami tidak mengulang lagi, seluruhnya. Kepada terima kasih kami kepada seluruh yang disampaikan Pak Ben tadi. Kepala sekolah, katakanlah semuanya yang mengurus Sabisma ini. Terima kasih luar biasa dari lubuk hati yang dalam untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga pada yang membuat acara ini. Kami yakin dan percaya berpayah-payah untuk bisa hadirnya acara ini. Dan terima kasih juga kepada Ustaz Saza yang hadir, yang Bapak minta waktunya hadir 6.45, luar biasa. Karena hujan sedikit tapi tetap kita hadir. Itu adalah pejuang-pejuang tangguh. Bapak melihat akan seperti itu pejuang-pejuang Sabisma. Kalau orang Islam, kata Adindai tadi, salat di masjid udah pasti waktu jam 6.45, nggak ada persoalan baginya, nggak ada persoalan. Dia berpagi-pagi dalam hidup dan kehidupannya. Ustaz Saza, mungkin itu saja yang kami sampaikan segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah izinkanlah Sabisma ini berkembang dan jaya seperti yang Ustaz Zahira sampaikan tadi. Tidak kenal di Kota Padang, di mana saja, go internasional. Sabisma insya Allah bisa. Kalau kita masuk di YouTube, pasti Sabisma ini sampai di Amerika. Mungkin bisa jadi ada anak di Afrika, di Amerika yang mau datang ke Sabisma untuk belajar. Insya Allah kita harus yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Memang kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, nah syarat pertama korban iman adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja seluruhnya kami ucapkan terima kasih yang hadir, anak-anak yang sering sekalian, Ustaz Saza yang hadir, terima kasih luar biasa dan maaf atas segala kekurangan. Banyak maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.